Drama ini menceritakan kisah kakak beradik yang sangat akrab dan menyayangi satu sama lain. Namun terjadilah konflik rumah tangga yang didasari oleh permasalahan ekonomi, sehingga mereka harus terpisah karena orang tua mereka bercerai. Sodalmi ikut ayahnya dan Soinje ikut ibunya. Mereka berdua sangat sedih karena harus berpisah dengan saudara yang saking akrabnya udah kerasa kayak sahabat sendiri. Setelah bercerai, ayah mereka bekerja sangat keras dengan harapan bisa sukses dan mengembalikan keluarganya seperti semula. Namun ibunya malah menikah dengan laki-laki lain yang kaya raya. Ibunya dan Soinje kemudian pindah ke Amerika bersama ayah barunya. Mengikuti nama keluarga barunya, Soinje pun merubah namanya menjadi Won In-jae. Film dimulai dengan scene orang-orang yang memulai hari mereka dan bersiap untuk beraktivitas. Begitu pula dengan Han Ji Pyong. Ia tengah bersiap menghadiri seminar startup relay. Ia kesal dengan teknologi kecerdasan buatan yang ia gunakan. How's the weather today? Kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Tetap di sini bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Bila habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena aku
buku ini itu 50 fragmen dengan kata ganti aku dan kamu yang gak jauh-jauh dari refleksi dari sebuah hubungan yang rumit sekaligus membahagiakan. Namun cepat atau lambat perpisahan itu pun datang pada akhirnya, membuatnya menderita dari tempat yang jauh. Aminus Dolere. Aku tidak tahu cara membacanya ya, jadi aku mengeja dengan bahasa Indonesia saja. Sebelum terlampau menyesakan, buku ini menawarkan sebuah jalan untuk mempersiapkan diri menuju perpisahan itu. Jadi ini buku fiksi, isinya 50 fragmen tentang itu semua. Tapi it's not my cup of tea gitu. Nah mungkin caraku melihat cinta itu nggak rumit. Caraku melihat cinta atau aku selama ini menjalani cinta itu aku nggak pernah rumit kayak sinetron gitu, nggak pernah. Jadi aku merasa sulit untuk relate gitu dengan apa yang ditulis tentang jatuh cinta, perpisahan, jarak. Meskipun aku pernah LDR selama 1 tahun 2 tahun gitu ya, aku sulit merasa relate gitu. Tapi mungkin buku ini sih menurutku ya lebih cocok ketika dibaca saat sedang putus cinta atau lagi sedih banget nih atau kangen banget sampai nangis-nangis tentang cinta. Nah, di saat-saat kritis itu kayaknya mungkin membaca ini menjadi sebuah obat atau menjadi teman nangis gitu. Jadi aku nggak bisa menyimpulkan aku bisa merekomendasikan ini atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nih dari paragraf yang aku bacakan tadi, sekitar 1-3 paragraf kamu ngerasa itu relate banget sama kamu, merasa itu kalimat-kalimat yang kamu suka dalam sebuah buku, go ahead, baca ini. Tapi kalau misalnya enggak dan kamu sama pragmatisnya kayak aku, ya mungkin lelah sih ngebaca ini. Derai-derai cemara. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan anak lagi. Tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan. Sebelum pada akhirnya kita menyerah. 1949.